merasakan nikmat menunaikan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam, para mufassir tidak menjelaskan secara pasti karena termasuk ayat-ayat yang mutasyabih, ayat yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, dan itu ditujukan hanya Allah yang menguasai, mengetahui. Tapi ada juga yang menakwilkan alif lam mim adalah di mana tiga huruf ini adalah paling banyak tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Namun tafsir menyatakan bahwa itu hanya Allah yang mengetahui, karena termasuk ayat-ayat mutasyabih. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an sebagai kitab yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak sewajarnya ada pada atau dihadapi oleh manusia. Dan Al-Quran menjadi mukjizat yang akan terus lestari, soleh likulli makan wa zaman. Al-Quran menjadi mukjizat yang relevan untuk setiap masa dan waktu dan tempat, di mana saja akan terus relevan. Sehingga sejak pertama diwahyukan oleh Allah dengan turunnya surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai sekarang ini pewahyuannya mempunyai derajat kepercayaan yang sangat valid, di mana di dalam periwayatan suatu kabar menjadi kabar yang benar apabila kabar itu dari penuturnya yang pertama sampai penerima yang terakhir tetap sama, yaitu kalau ada 10 rangkaian orang yang membawa berita itu, sampai orang yang ke-10 itu tetap A. Tapi yang namanya perkataan biasanya ada tambah, ada kurangnya. Namun terkait dengan Al-Quran itu mutawatir, sangat valid, karena tidak mungkin para penutur itu untuk berbohong atau mengingkari dari kata yang pertama sampai penerima yang terakhir. Itulah di dalam ilmu riwayat hadis sebagai orang ataupun silsilah atau dalam rangkai dari pembawa berita, dari penutur pertama sampai yang terakhir, itu tidak ada yang berbohong ataupun berkhianat. Nah, Al-Quran sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai hudal lil muttaqin. Maka di ayat yang berikutnya adalah karakter dari orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Jadi kita harus mempercayai apa yang gaib. Yang gaib itu apa saja, adik-adik? Jin, terus malaikat, terus
Apa? Nabi itu enggak gaib. Ya, surga, neraka, pahala dan dosa. Mengapa ada pahala dan dosa? Karena itu adalah untuk pembalasan bagi orang-orang yang beriman, orang yang mengimani percaya kepada Allah. Allah Maha segalanya. Wal awalu wal akhir. Allah itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Allah yang zahir wal batin. Segala yang tidak terlihat dan yang zahir dan yang batin. Maka beriman kepada yang gaib ini penting. Kalau tidak beriman kepada yang gaib, tentu banyak sekali kejahatan yang akan dilakukan oleh manusia-manusia. Maka kejahatan-kejahatan yang terjadi, kemaksiatan terjadi karena orang itu tidak percaya kepada yang gaib. Adanya pembalasan akhirat, adanya surga dan neraka, adanya dosa, adanya pahala. Seandainya pahala dan dosa itu akan terlihat, orang akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Tapi inilah, semakin abstrak itu menandakan bahwa kita harus yakin bahwa itu semuanya adalah ada. Jadi adanya balasan terhadap amal kebaikan kelak nanti di surga dan di neraka, maka dosa itu harus kita yakini. Maka dengan kita meyakini adanya dosa, kita bisa menghindari dari dosa yang kita lakukan. Nah, ciri yang pertama dari orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada takdir, kepada qada dan qadar. Ini sesuatu yang gaib, sesuatu tetapi pasti dan ada dan akan terjadi pada diri kita sekalian. Yang kedua adalah orang yang bertakwa karakternya adalah yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Maka tidak mungkin orang yang diseru untuk menunaikan puasa Ramadan ini adalah tidak mendirikan salat. Tentu karena salat menjadi tiang agama, menjadi utama, maka akan terus untuk kita lakukan. Tidak ada kesempatan kita untuk mengingkari ataupun meninggalkan salat kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah wa mimma razaqnakum yunfikun. Mentasarufkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk kebaikan atau menyisihkan rizki yang Allah karuniakan untuk ditasarufkan kepada 8 asnaf ataupun orang yang menjadi mustahik zakat. Maka orang yang beriman yakin bahwa apa yang didermakan, yang dikeluarkan itulah rizki terbaik yang Allah karuniakan kepada kita. Dan dengan kita mengeluarkan zakat, maka aset-aset yang kita miliki akan menjadi bersih. Maka kalau kita menunaikan puasa itu akan sempurna ditutup dengan zakatul fitr, zakat fitrah, di mana zakat sebagai penyuci jiwa, sedangkan zakatul mal adalah sebagai penyuci harta ataupun aset-aset yang kita miliki. Jadi apa saja yang kita keluarkan, yang kita kerjakan dan menghasilkan sesuatu, maka disisihkan, dikeluarkan untuk kepada orang-orang yang berhak. Jadi maka sabtum, dari apa-apa yang kalian usahakan, kita keluarkan, kita sisihkan sebagian harta itu kepada yang membutuhkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
dan orang-orang yang percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada umat sebelumnya. Jadi bahwa Al-Quran menjadi kitab yang menyempurnakan dari ajaran sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sebagai penyempurna. Maka dengan ayat yang terakhir, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, dianggap semua risalah Islam itu sudah komplit dan sudah menjadi paket petunjuk hudan bagi manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, maka Al-Quran ini mari kita pedomani, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena semua orang pada hakikatnya adalah cari untung. Ya, semua orang hidup itu cari untung. Namun dalam kenyataannya ketika manusia mencari untung, kadang tidak berpedoman kepada hudan atau petunjuk dari Allah, tapi justru mengikuti hawa nafsu dirinya, kemudian mengikuti pikiran-pikirannya, tetapi tidak dibimbing dengan wahyu. Maka Allah mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan kita mendapatkan warisannya yang berupa Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita jadikan pedoman, petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Mekaten yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.